Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dengan NIM 2024004036. Di sini saya akan memperlihatkan proses pembuatan codingan yang saya buat untuk tugas terakhir saya, yaitu tugas melakukan visualisasi data. Oke, lanjut. Di sini saya akan menggunakan Jupyter Notebook ya. Kayak di sini saya sudah membuat folder UAS Pro ini, dan isinya yaitu ada si file CSV-nya sama si data yang saya gunakan ya, file CSV-nya. Lalu di sini saya sudah membuat si file IPINB-nya. Kita lihat dulu si data. Oke. Ini adalah data minat baca yang ada di Indonesia. Lihat. Ya, ini datanya. Oke, lanjut. Kita akan mulai melakukan coding lah. Kita pertama library dulu ya. Di sini kita kasih dokumentasi biar rapi nanti si codingannya. Library yang digunakan. Oke, pertama kita akan import pandas. Oke, karena saya udah tahu ya mau apa aja yang digunain. Oke, kita import juga NumPy untuk memanipulasi datanya. NP. Lalu matplotlib pyplot. Ini untuk nanti visualisasi datanya. Oke, kita ambil from kita ambil linear regression. Oke, sip. Kita cek dulu. Oke, scalar linear model linear sip. Oke, lanjut. Kita akan membaca si file CSV-nya ini ya. Kita baca dulu. Satuin aja di sini. Membaca file. Kita masukin df itu data frame ya, atau kita pakai pandas di sini. Read CSV. Oke, tinggal kita masukin si nama filenya. Oke, biar agak cepat. Nah, biasanya gini biar cepat. Nah, oke, nggak bisa ya, nggak terbaca. Oke, kita pakai save. Supaya memisahin datanya ya. Nah, oke. Lanjut, kita akan mengeksplorasi datanya terlebih dahulu. Eksplorasi. Kita pakai info untuk mengetahui atau fungsi dari si df info ini
fungsi dari si function info ini untuk memberikan informasi struktur kolom dan tipe data yang digunakan pada si file si data ini gitu, si file CSV ini. Oke, kita cek dulu. Nah, bisa dilihat ya, ini kolomnya ada 8 kolom, berarti dimulai dari 0 ya. Lalu ada tipe datanya, ini tipe datanya. Nah, di sini yang akan saya gunakan untuk si model regression si model regresi linearnya itu yaitu internet access frequency per week sama si tingkat kegemaran membaca tingkat kegemaran membaca atau reading interest. Nanti dua itu yang akan saya gunakan karena bisa dilihat di sini satu variabel independen, satu variabel dependen. Oke. Kenapa sih saya memilih ini? Karena menurut saya menarik ya untuk dibahas gitu, dan jadi kayak nanti tuh apakah frekuensi internet akses mempengaruhi tingkat kegemaran membaca di Indonesia. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu untuk codingannya. Lalu headernya. Nah, si fungsi head ini untuk menampilkan 5 data pertama yang ada pada si kolom yang ada pada file ini. Nah, bisa lihat ya. Ini 5 file data pertama dimulai dari 0. Lihat. Di sini itu masih ada komanya ya. Bisa dilihat di sini. Nah, nanti si koma ini akan kita rubah menjadi titik ya agar berubah menjadi tipe data float agar bisa dibaca oleh si Python. Nah, di sini juga masih ada none ya. Nanti si none ini kita rubah jadi non ya agar nanti tuh bisa dihapus gitu si none ini. Oke, kita akan buat fungsi pertama, kita akan membuat fungsi untuk mengkonversi ke floatnya dulu. Tapi oke lah, lanjut aja. Konversi. Kita akan konversi sekalian, berarti sekalian sama pembersihan aja ya. Pembersihan dan konversi data ke float. Oke. Kita buat fungsinya dulu. Fungsi konversi. Kita pakai definition to ke aja. Oke, ke aja. Mending pakai itu aja. To float. Oke, valid. Saya kepencet. Kita masukin file string di file. Nah, di sini kita gunakan replace, fungsi replace untuk mengganti si koma ini menjadi titik. Nah, untuk mengganti koma ini menjadi titik nanti ya. Oke, kita return aja langsung float, masukin si filenya, lalu if file tidak sama dengan n, oke, n benar, oke, else kita kasih non. Nah, udah, fungsinya sudah kita buat. Oke, kita lanjut ke pembersihan. Kita lakukan apply dulu ya. Kita rubah si konversi semua yang ada nilai ini. Enggak semua sih, cuma si internet akses frekuensi sama si tingkat kegemaran membaca ini menjadi float. Oke, kita kasih df. Oke, biar enak. Nah, kok keluar? Lanjut dulu aja.
dari df kita ambil aja dari internet access. Maaf ya, ini saya salin soalnya si Python itu agak sensitif kalau misalkan nanti salah masukinnya gitu, jadi mending disalin aja deh. Biar rapi. Lalu kita apply dan kita masukin si fungsinya. Oke, ini ada sudah. Nah, sip. Lihat, ini sudah kita lakukan konversi untuk si internet access frequency ini. Tipe datanya sudah berubah. Oke, lanjut. Kita lakukan yang sama ke si tingkat kegemaran membaca. Kita ambil lagi ya, takutnya salah nulis nanti jadi malah nggak kebaca sama si data. Sip. Oke, dah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke pembersihan data. Nah, nanti si data yang udah dibersihin ini yang kita gunain untuk melakukan regresi linearnya gitu. Kita buat dulu ya tipe data, bukan tipe data, variabel clean. Kita gunain drop untuk subset. Berarti nanti yang kita pakai itu si internet akses sama si tingkat kegemaran membaca. Oke, dari sini ya biar cepat. Pokoknya sini. Sip. Oke, datanya sudah dibersihkan. Lanjut, kita lakukan statistik sederhana ya, seperti yang diperintahkan, yaitu statistik dasar. Lakukan statistik dasar. Kita akan mencari rata-rata. Oke, kita akan mencari median, standar deviasi aja ya, 2 berarti. Kita kasih statistik nama variabelnya start, berarti kita pakai data yang ini yang udah dibersihin ya. Kita ambil internet access. Oke, sama tingkat kegemaran menurut. Nah, kita kasih describe. Nah, kita kasih fungsi describe di sini untuk menampilkan statistik seperti mean, standar deviasi, nilai minimum, maksimum gitu. Nah, yang dicari nilai minimum maksimumnya itu dari internet access frequency per week sama tingkat kegemaran membaca. Nah, gitu. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mencari median berarti.
median akses. Kita kasih ya. Kita masukin data yang udah dibersih tadi. Cepat ya. Kita pertama dari akses dulu dari sini berarti. Oke, kita tinggal kasih median. Nah. Oke, ini sudah ada untuk si internet akses mediannya ya. Yuk kita median si tingkat kegemaran membaca kita kasih namanya read atau reading aja. Pembacanya reading aja deh. Oke, kita ambil berarti dari si tingkat kegemaran membaca. Nah, berarti median untuk si internet akses sama si reading tingkat kegemaran membacanya udah ada ya. Lanjut kita nyari standar deviasi. Kita kasih file. Kita kasih nama variabelnya standar deviasi akses. Samain aja sih kayak atas biar cepet. Oke, sama ini juga. Kita ganti aja namanya nanti di depan. Jadi standar deviasi standar deviasi untuk reading. Oke, tinggal kita ganti si fungsinya jadi std untuk standar deviasi. Oke, lanjut kita akan mengeluarkan ya hasilnya. Kita kasih print. Oke, kita tandai dulu ya di sini biar kelihatan mana yang codingan untuk standar deviasi, mana yang buat median. Ini median, mencari median. Ini yang mencari standar deviasi. Oke, kita kasih start. Oke, bagus. Biar agak bagus sedikit ya pakai ini. Siap. Oke, lanjut kita print lagi. Kita masukin ke printf biar gampang. Berarti kita tulis median internet akses. Median akses. Oke, tapi di sini kita print dulu untuk si statusnya ya, biar nanti langsung kebaca. Oke. Nah, ini untuk si statusnya stat dan ini untuk si median. Kita kasih ini ya biar bagus. Oke, lanjut kita akan ambil si median. Median tingkat kegemaran. Median tingkat kegemaran. Kita ambil yang ini.
Oke, untuk medianya sudah keluar dua-duanya ya. Lalu kita print untuk yang standar deviasi, kita samain aja. Oke, kita lihat dulu tingkat kegemaran standar deviasi. Oke, sudah. Ini standar data akses. Oke, samain standar deviasi. Oke, tinggal kita tik aja deh biar cepat, cuma 3 std. Sip. Oke, lihat ya, ini untuk median internet aksesnya yaitu 5,5 dan si median tingkat kegemaran membacanya yaitu 64,16. Untuk standar deviasi untuk standar deviasi internet akses yaitu 0,60 sekian, dan standar deviasi kegemaran membaca 5,65 sekian gitu. Oke, lanjut kita akan masuk ke regresi linear sederhana. Oke, kita buat baru lagi ya. Kita kasih X. Oke, kita kasih dokumentasi regresi. Kita kasih variabel X kan yang udah bersih clean, kalau salah df clean. Oke, kita ambil data saja, internet access frequency per week berarti. Ambil aja. Ini kita tipe 2. Aja cukup. Oke. Kita kasih Y untuk semua. Internet tingkat kegemaran. Oke. Oke ya, bisa dilihat di sini X untuk si internet akses frekuensi per week dan Y untuk tingkat kegemaran membaca. Karena di sini berarti si X itu untuk si variabel independen dan Y itu untuk variabel dependen. Oke, kita lanjut kita masukin model regresinya. Nah, di sini kita akan menggunakan model linear regression. Kedua ya. Nah, oke, model fitnya kita kasih model fit X. Jangan salah ya, X-nya X gede ini. Oke. Nah, oke, lanjut dulu. Kita kasih si linear regressionnya udah ada berarti ya, tinggal kita kasih interception nih, kita butuh intercept berarti koefisien sama R square. Di sini koefisien sini R
Oke, tinggal ketik aja, tinggal model.intercept. Oke, lihat udah ada ya si model interceptnya, yaitu 33,3 sekian. Lalu kita buat juga untuk model koefisiennya, berarti tinggal masukin coef, dipakai 0 berarti. Lanjut kita ke mana aja, salin aja. Nah, untuk si model koefisiennya itu 5,5 sekian. Oke, lanjut kita di sini pakai model skor. Kita taruh X dan oke. Dan ini untuk R square. Jadi kenapa sih saya mencetak nilai interception ini, intercept, koefisien dan R square untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan hubungan antar variabel gitu. Yuk, kita akan buat visualisasi data dengan menggunakan matplotlib. Oke, kita buat dulu figurnya ya. Fig size 8,6. Oke, name not kita sama dengan oke. Figurnya itu 8 kali 6. Oke, lanjut dulu aja. Kita kasih scatter. Scatternya berarti X, Y. Lalu kita kasih warna red. Kayak ini deh. Kasih blue aja deh. Lalu kita kasih label data observasi. Lalu kita kasih plot ya, X model prediction. X gede ya, jangan lupa color, kita kasih warna red untuk si plotnya, atau black kayaknya bagus, black aja deh. Kita kasih label dengan garis regresi. Oke, lanjut kita kasih judul atau titelnya kita kasih regresi linear, berarti perbandingan antara akses internet versus minat baca di Indonesia. Oke, kita kasih label untuk X dan Y-nya. X label semuanya, X label sama aja sih. Kita kasih frekuensi internet per minggu, internet akses frekuensi per minggu. Nah, ini untuk si label X-nya berarti yang ke horizontal berarti.
Lalu ya labelnya kita ambil tingkat kegemaran membaca. Lalu kita kasih legend ya, lalu kasih gridnya sama dengan true. Oke, lanjut kita kasih tag layout. Lalu kita tinggal show aja. Oke, sip. Bisa dilihat ya. Jadi ini hasilnya. Ini internet akses berkonsep. Kayaknya kita ganti deh pakai bahasa Indonesia aja. Biar mudah dibaca nanti. Frekuensi akses minggu. Nah, biar mudah dibaca ya. Oke, jadi bisa dilihat kita. Nah, ini untuk si apa namanya, visualisasi datanya ya. Nah, si titik-titik biru ini tuh mewakili hasil data observasi gitu dari tiap provinsi. Di sini bisa dilihat kan Gorontalo gitu. Nah, ini ada Indonesia, ada Jakarta, ada Jambi. Nah, itu teh si titik-titik biru itu teh menandakan hasil observasi dari tiap provinsi, dan garis hitam ini tuh menunjukkan prediksi dari model regresi. Jadi bisa dilihat ya, dari sini tuh kita bisa melihat hubungan positif antara frekuensi akses internet dan minat baca yang ada di Indonesia secara visual gitu. Nah, visualisasinya kayak gini. Itu ya, trennya berarti kalau ke atas itu positif ya. Itu menunjukkan hasil yang positif. Saya rasa cukup sekian ya untuk proses codingan dan penjelasan untuk si codingannya ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih telah menonton, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau ada mohon maaf bila ada salah-salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan, dan mohon maaf untuk kekurangannya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.